Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat? Kamu sulit jatuh cinta, tapi hatimu terasa tenang. Kamu sering memimpikan seseorang, tapi tak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Ini bukan kebetulan, tapi mungkin ada seseorang yang selama ini diam-diam menyebut namamu dalam doanya. Doa yang tidak kamu dengar, tapi kamu rasakan dampaknya dalam hidupmu. Jika kamu memiliki tanda-tanda ini, bisa jadi kamu sedang dicintai dalam diam oleh seseorang yang mendoakanmu setiap waktu, bahkan ketika kamu tidak tahu siapa dia. Dan berikut, ada 9 tanda seseorang sering menyebut namamu dalam doanya. Satu, kamu sulit memiliki pacar. Kesulitan menjalin hubungan atau tidak kunjung memiliki pacar seringkali dimaknai oleh banyak kepercayaan sebagai bentuk perlindungan spiritual. Dalam ajaran Islam, ada konsep bahwa doa seseorang yang mencintaimu secara tulus namun diam-diam bisa menjadi penghalang dari hubungan yang tidak membawa kebaikan. Doa ini bisa menjadi bentuk penjagaan agar kamu tidak terjebak dalam hubungan yang salah. Secara psikologis, ini bisa terjadi karena pikiran bawah sadar yang menyimpan rasa keterikatan emosional pada satu sosok tertentu. Tanpa sadar, kamu membandingkan semua orang yang datang dengan satu sosok yang terus melekat dalam pikiranmu. Inilah yang membuat kamu tampak tertutup pada peluang-peluang baru, meski secara sadar kamu merasa sudah siap menjalin hubungan. Dan secara tidak langsung, itu mempengaruhi jalan kehidupan cintamu. Bahkan dalam konsep energi dan vibrasi, ketika seseorang terus-menerus mengirimkan doa dan cinta secara batin kepadamu, getaran itu menciptakan medan energi yang membuatmu tidak mudah terhubung dengan orang lain. Semesta seolah-olah ingin menyatukanmu dengan orang yang doanya paling tulus. 2. Kamu sering teringat seseorang. Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu tanpa sebab yang jelas, banyak yang meyakini bahwa itu bukan hanya dari dirimu sendiri. Dalam konsep spiritual dan kepercayaan banyak budaya, hal ini dianggap sebagai bentuk telepati batin, yaitu ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, energinya bisa sampai dan membangkitkan ingatanmu terhadapnya. Ini seperti hubungan dua arah tanpa kata, yang terbentuk karena kekuatan doa dan ikatan emosional. Dalam Islam, doa yang dipanjatkan seseorang kepada orang lain, terutama yang tak diketahui atau yang didoakan, adalah bentuk doa paling murni dan bisa menembus jarak. Maka jika ada seseorang yang sering mendoakanmu, sangat mungkin bahwa namanya pun akan sering muncul di benakmu. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan dengan teori keterikatan emosional yang belum selesai. Ketika dua individu pernah memiliki keterhubungan batin yang kuat, bahkan tanpa komunikasi langsung, pikiran akan terus menyeret nama orang tersebut. Terlebih jika dia adalah sosok yang sedang memikirkan atau mendoakanmu. Kemungkinan kamu akan sering memikirkan dia bahkan di waktu yang tidak terduga. 3. Tiba-tiba merasa tenang. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam agama Islam, doa memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan ketenangan bagi orang yang didoakan, bahkan tanpa sepengetahuan mereka. Ketika seseorang mendoakanmu dengan tulus, efeknya bisa terasa sebagai ketenangan jiwa yang lembut dan menenangkan. Kepercayaan masyarakat juga meyakini bahwa setiap manusia memancarkan energi, dan energi dari hati yang penuh kasih bisa menenangkan hati orang lain dari kejauhan. Maka, ketika kamu tiba-tiba merasa ringan, damai, atau seolah-olah dipeluk oleh rasa aman, bisa jadi itu adalah jawaban dari doa seseorang yang sedang memohonkan perlindungan dan kebahagiaan untukmu. Secara psikologis, perasaan damai tanpa sebab terkadang berasal dari respon bawah sadar terhadap perubahan energi di sekitarmu. Doa yang penuh niat baik dan cinta bisa menghasilkan medan energi yang menenangkan bagi orang yang dituju. Dalam istilah emotional energy, seseorang yang terus mengirimmu niat baik
walaupun dalam diam, mampu menciptakan efek positif yang kamu rasakan sebagai ketenangan. 4. Kamu ingin pergi ke suatu tempat. Perasaan tiba-tiba ingin pergi ke tempat tertentu, padahal tidak ada alasan logis untuk itu, bisa menjadi pertanda bahwa ada energi yang menarikmu. Bisa jadi berasal dari seseorang yang sedang mendoakanmu dari tempat tersebut. Dalam sudut pandang energi, tempat bukan hanya lokasi fisik, tapi juga menyimpan jejak emosi dan vibrasi seseorang yang pernah ada di sana. Jadi, jika seseorang yang sedang mendoakanmu berada di suatu tempat dan memikirkanmu dari sana, bisa saja jiwamu menangkap sinyal itu, dan kamu pun terdorong untuk datang dan setidaknya membayangkan tempat itu berulang kali. Secara psikologis, keinginan untuk mendatangi tempat tertentu kadang berasal dari dorongan bawah sadar yang terhubung dengan kenangan emosional. Mungkin kamu tanpa sadar pernah punya ikatan di tempat itu dengan seseorang, atau bisa juga karena orang yang mendoakanmu menghubungkan dirinya dengan tempat tersebut. Keinginan ini bisa menjadi bentuk komunikasi halus antar jiwa, di mana tubuhmu hanya menjadi penerima getaran dari niat dan doa yang sedang diarahkan kepadamu. 5. Kamu sering memimpikan seseorang. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam banyak kepercayaan spiritual, mimpi adalah jendela menuju alam bawah sadar, bahkan bisa menjadi ruang pertemuan jiwa. Jika kamu sering memimpikan seseorang, terutama secara berulang kali dan emosional, banyak yang meyakini bahwa orang tersebut sedang memikirkan atau bahkan mendoakanmu. Dalam Islam, meski tidak semua mimpi bisa dijadikan pegangan, ada mimpi yang disebut sebagai ru'ya, yang merupakan pesan halus dari alam rohani. Bisa jadi, doa seseorang sampai kepadamu lewat mimpi sebagai bentuk pertemuan energi spiritual. Dalam kepercayaan Jawa dan beberapa tradisi spiritual Timur, mimpi dianggap sebagai tempat bertemunya batin antara dua orang yang memiliki ikatan kuat. Jika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, terutama saat batinnya dalam kondisi tenang dan tulus, maka jiwanya bisa mengunjungi orang yang didoakan dalam mimpi. Mimpi ini sering terasa sangat nyata, hangat, bahkan meninggalkan bekas emosional setelah bangun. Secara psikologis, mimpi juga bisa terjadi karena adanya gelombang energi dari orang yang sedang memikirkanmu atau menyebut namamu dalam doa. Teori psikologi Jung menjelaskan bahwa ada alam bawah sadar kolektif yang memungkinkan dua individu terhubung melalui mimpi, terutama jika ada keterikatan emosional kuat. Maka jika kamu terus memimpikan seseorang secara spesifik, bukan tidak mungkin itu adalah respon dari jiwamu terhadap doa yang terus-menerus dipanjatkan oleh orang tersebut. 6. Kamu merasa diawasi dan diperhatikan. Perasaan seolah-olah diawasi, tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa dilindungi atau diperhatikan secara halus, seringkali diyakini sebagai pertanda bahwa ada seseorang yang sedang memikirkan dan mendoakanmu dengan sungguh-sungguh. Dalam banyak kepercayaan spiritual, termasuk dalam ajaran Islam dan ajaran mistik Timur, perasaan seperti ini bisa muncul sebagai bentuk getaran batin dari orang yang sangat kuat. Doa yang tulus, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus, bisa menciptakan hubungan batin tak kasat mata yang membuatmu merasa ada yang menjaga, meskipun kamu sedang sendirian. Di budaya masyarakat seperti di Jawa atau Bali, ini sering disebut dengan istilah rasa, yaitu kemampuan batin untuk merasakan kehadiran atau perhatian dari seseorang meskipun tidak terlihat secara fisik. Mereka percaya bahwa kekuatan batin atau energi bisa menjangkau orang yang didoakan dan meninggalkan sensasi lembut seperti sedang diawasi penuh kasih. Dari sisi psikologi, sensasi ini bisa dijelaskan melalui intuisi emosional atau empathy connection. Ketika kamu memiliki hubungan emosional kuat, meski tidak disadari, pikiran bawah sadar dapat menangkap sinyal dari orang yang sedang fokus kepadamu. Hal ini akan terasa sebagai dorongan batin yang halus, seperti ada mata tak terlihat yang memperhatikan, bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjaga dan mendoakan. Jadi jika kamu sering merasakannya di waktu tertentu, bisa jadi pada saat itu ada seseorang yang sedang menyebut namamu dalam doanya. 7. Selalu mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Ketika kamu merasa hidupmu berjalan lancar, urusan yang rumit tiba-tiba menjadi mudah, atau kamu sering diselamatkan dari masalah tanpa tahu bagaimana caranya,
itu bisa menjadi pertanda bahwa ada seseorang yang mendoakanmu secara tulus. Dalam ajaran Islam, doa orang lain yang disampaikan dengan ikhlas, apalagi tanpa sepengetahuanmu, adalah doa yang sangat mustajab. Bisa jadi doa itu menjadi perantara turunnya pertolongan dari Tuhan dalam berbagai bentuk kemudahan yang kamu alami. Banyak kepercayaan juga mempercayai bahwa doa adalah bentuk energi niat yang bisa mempengaruhi realitas. Ketika seseorang terus-menerus mendoakanmu agar selamat, dimudahkan rezekinya, atau dijauhkan dari bahaya, doa itu akan mempengaruhi jalannya hidupmu. Semesta atau dalam istilah spiritual disebut energi ilahi, bisa menjawab doa itu dengan membukakan jalan yang sebelumnya tertutup untukmu. Secara psikologis dalam teori positive intention energy, seseorang yang mengirimkan harapan dan niat baik kepadamu secara konsisten, menciptakan energi kolektif yang mendukung kesejahteraanmu. Ini bisa mempengaruhi cara berpikirmu, meningkatkan rasa percaya diri, dan secara tidak langsung membentuk keputusan yang lebih baik. Kamu pun mengalami kemudahan demi kemudahan sebagai hasil dari dorongan batin yang menguatkan. Jika kamu sering merasa beruntung tanpa alasan logis, atau merasa ada yang menolongmu dari balik layar, bisa jadi ada seseorang di luar sana yang diam-diam menyebut namamu dalam setiap doanya. 8. Kamu sering diselamatkan dari hal-hal buruk tanpa alasan jelas. Pernahkah kamu hampir mengalami kejadian buruk, seperti kecelakaan, kehilangan, atau musibah, namun tiba-tiba ada saja sesuatu yang menyelamatkanmu? Dalam banyak kepercayaan spiritual, ini disebut sebagai bentuk perlindungan dari doa. Dalam Islam, doa dari orang lain bisa menjadi sebab datangnya penjagaan malaikat terhadap orang yang didoakan. Bahkan ketika kamu tidak menyadari adanya bahaya, perlindungan itu bekerja dalam diam karena ada seseorang yang terus memohon keselamatan untukmu. Secara batin, doa bisa menciptakan perisai energi yang menjaga langkahmu dari kejauhan. Bisa jadi kamu tidak tahu siapa orangnya, tapi kamu merasakan berkali-kali terhindar dari hal-hal yang merugikanmu, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntun jalanmu. 9. Hatimu tergerak untuk berubah menjadi lebih baik. Jika akhir-akhir ini kamu merasa terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih sabar, lebih dekat dengan Tuhan, bisa jadi itu adalah buah dari doa seseorang yang mencintaimu dalam diam dan ingin melihatmu bahagia serta berkembang. Dalam ajaran spiritual, doa yang tulus bisa menyentuh hati orang yang didoakan dan membangkitkan kesadaran dari dalam. Perubahan ini sering terasa seperti ilham atau dorongan yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Secara psikologis, ini bisa berkaitan dengan resonansi batin, di mana niat baik yang dikirim seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan arah hidupmu secara perlahan. Tanpa kamu tahu, bisa jadi ada seseorang yang setiap malam memohon agar kamu didekatkan pada kebaikan, dan perlahan kamu pun mulai melangkah ke arah itu. Itulah 9 tanda dia sering menyebut namamu dalam doanya. Jika beberapa tandanya relate dengan perasaanmu, like video ini dan share ke teman-temanmu. Saya undur pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.